Selamat pagi teman-teman semua. Ya, jadi pagi ini kita akan bicara soal legitimate porsi. Quo vadis itu artinya mau dibawa kemana ya. Jadi apa sih legitimate porsi? Itu lebih ke hak waris ya sebenarnya. Jadi sebelum menuju ke sana, kita akan bahas dulu soal peraturannya ya, permainannya menuju ke si legitimate porsi tadi. Saya share ya. Siapin catatan ya teman-teman. Teman-teman, ini karena materinya lumayan ya, lumayan bobotnya. Jadi teman-teman please konsentrasi ya. Karena ini juga bukan saya ahli, saya juga masih belajar gitu ya. Jadi saya mencoba menyampaikannya pelan-pelan nih. Karena ini ya yang namanya bahasa hukum agak gitu ya, agak unik lah sedikit gitu ya. Oke, legitimate porsi, quo vadis. Artinya ini legitimate porsi itu artinya hak mutlak. Mau dibawa kemana hak mutlak? Maksudnya apa sih hubungannya dengan profesi kita ya sebagai pebisnis asuransi dan pemasar asuransi. Nah, sebelum ke situ kita mulai dulu dengan yang namanya hak waris. Hak waris itu bisa terjadi karena dua hal, karena hubungan waris atau hubungan yang bukan karena waris tadi. Hubungan waris itu bisa didapatkan dengan hubungan perkawinan dan hubungan darah ya. Jadi karena ada perkawinan akhirnya ada waris, sama ada karena hubungan darah gitu ya. Hubungan darah itu kan karena hubungan vertikal ya, dari ayah ke anak atau kebalikannya. Nah, terus kalau misalkan orang nggak ada hubungan itu ya antara perkawinan sama darah, terus gimana caranya supaya bisa dapat waris juga gitu kan, supaya dapat bagian juga? Bisa pakai namanya wasiat. Pertama, yang kedua tuh hibah. Nah, tapi wasiat dan hibah itu tidak membela kepentingan ahli waris untuk mendapatkan porsi lebih banyak, teman-teman. Jadi, bedanya wasiat sama hibah apa sih? Kalau wasiat itu diberikan ketika si pewarisnya sudah meninggal, dan itu bisa dirubah sewaktu-waktu. Sedangkan hibah itu diberikan ketika si pewarisnya masih hidup, dan sifatnya tetap tidak bisa dirubah. Gitu. Bedanya itu dua ya, teman-teman ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke perkawinan ya, karena hubungan waris tadi ya. Di perkawinan itu ada 3 bahasan menurut UU nomor 1 tahun 74. Yang pertama soal asas, yang kedua soal anak, yang ketiga soal harta. Nah, di sini saya akan bahas soal yang hukum positif ya. Jadi saya nggak akan bahas soal yang agak nyeleneh gitu ya. Misalkan kalau asasnya kita hanya akan memakai yang monogami, yaitu 1 istri dan 1 suami ya. Saya nggak akan bahas soal yang poligami, walaupun ditulisnya di asas itu adalah monogami tidak mutlak. Nah, kenapa tidak mutlak? Karena suami diizinkan memiliki lebih dari 1 istri. Nah, saya nggak akan bahas yang itu. Kita lebih ke yang monogami ya, yang positif aja nih sekarang. Nah, jadi di UU perkawinan itu asasnya adalah monogami tidak mutlak ya, tapi kita pakai yang monogami aja. Terus untuk anak itu terus perkawinan itu selain asas ya, asasnya kan monogami. Terus ada juga yang kedua yaitu soal sah atau tidaknya. Sah atau tidaknya, yang pertama itu kita pakai hukum agama dulu. Nah, hukum agama yang sering dipakai adalah hukum Islam. Nah, di hukum Islam, sah menurut Islam itu adalah sesuai dengan syariat dan rukun Islam, yaitu harus ada siswa singkatannya ya. Ada suami, ada istri, ada saksi, ada wali, sama ada akadnya. Nah, itu siswa. Nah, kalau udah 5-5-nya lengkap, maka perkawinannya adalah sah. Nah, lalu kalau menurut hukum negara atau hukum perdata, yang sah itu seperti apa? Yang sah itu pertama adalah harus sah dulu menurut agama atau adat. Itu baru yang pertama ya, syarat pertama. Yang kedua, didaftarkan ke negara. Kalau yang Islam berarti ke KUA, kalau yang non-Islam berarti ke catatan sipil. Gitu ya. Nah, dengan dikeluarkannya akte atau surat nikah, maka secara negara perkawinan itu dianggap sebagai sesuatu yang sah. Nah, ada lagi asas yang disebut dengan luar kawin ya. Luar kawin itu jadi pasangan suami istri itu menikah hanya secara agama saja, tapi belum dicatatkan ke negara, sehingga negara menyebutnya sebagai luar kawin. Kalau di Muslim ada yang bilang nikah siri ya. Nah,
nikah sih sebenarnya sih di Muslim tuh nggak mengenal nikah nggak sah, yang ada tuh nikah sah. Cuman belum didaftarkan ke negara, makanya disebut sebagai nikah siri gitu ya. Cuman kan di masyarakat kan agak diplesetin kan, nikah siri itu jadi negatif gitu konteksnya. Nah, kenapa sih yang luar kawin dibahas? Karena itu ada hubungan dengan waris, teman-teman. Nah, selewat yang itu saya nggak akan bahas. Jadi kayak ada zina, ada incest, saya nggak akan bahas. Saya cuma pegang dua itu doang ya di asas bahwa monogami sah dan luar kawin ya. Nah, kalau yang non muslim ada nggak yang luar kawin? Ada juga, misalkan dia nikahnya di luar negeri gitu ya, secara Kristen atau Katolik, begitu masuk ke Indonesia, dia lupa daftarin ke catatan sipil, teman-teman. Itu pun disebut sebagai luar kawin. Nah, bedanya apa sih antara luar kawin dengan sah gitu ya secara negara? Bedanya ketika di akte lahirnya, teman-teman. Ketika di akte lahir, yang anak luar kawin, nanti ke anaknya. Anak luar kawin itu hanya ada cantuman nama ibunya, tidak ada nama bapaknya. Karena di luar, sebutnya di luar kawin gitu kan ya. Karena baru agama doang, belum sampai ke catatan sipil, seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk anak pun ada berbagai macam ya teman-teman ya. Kita akan bahas yang sesuai tadi, kita yang positifnya aja. Jadi menurut hukum, kita akan selalu bagi dua nih, antara hukum Islam sama hukum perdata ya. Kalau anak itu yang sah itu adalah punya hubungan darah ya, dan dia punya hak waris otomatis kan gitu. Kalau yang secara hukum perdata, anak itu sah, itu punya hubungan darah, jadi anak langsung ya, itu punya hak waris juga. Ada lagi anak luar kawin itu. Anak luar kawin itu kalau secara perdata ada dua, anak luar kawin sama anak luar kawin yang diakui. Maksudnya diakui itu dia punya pengakuan secara hukum gitu ya, bahwa pengakuan pengadilan bahwa anak ini diakui sehingga dia punya waris, punya hak untuk waris. Karena anak luar kawin itu tidak punya hak waris, teman-teman. Gitu. Jadi contoh ya, ada nasabah saya itu waktu papanya meninggal, ahli warisnya tuh asuransi, ahli warisnya anaknya. Nah, tapi di akte lahir anaknya itu nggak ada nama papanya karena belum diaktekan ya ke negara gitu loh. Itu jadi masalah karena enggak insurable interest jadinya. Nah, itu jadi masalah di situ. Nah, sementara kalau misalkan ada pengakuan dari pengadilan, maka anak yang di luar kawin itu bisa memiliki yang namanya hak waris, teman-teman. Seperti itu, ya. Itu yang akan saya bahas, dua itu doang. Sementara ada anak tipe lain tuh ya, ada anak zina, ada anak sambung, bla 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 bla, itu saya nggak akan bahas ya. Itu agak negatif, saya yang positifnya aja. Yang ketiga, soal harta, teman-teman. Harta ini tetap kita bagi dua juga nih, antara yang Islam, hukum Islam, sama hukum perdata ya. Jadi kalau di hukum Islam, itu ada menurut kumpulan hukum Islam, itu ada namanya harta titipan. Itu adalah harta yang diusahakan bersama, teman-teman. Nah, nanti yang perdata saya jelaskan lagi ya. Harta titipan ini kayak begini, diusahakan bersama. Misalkan ya, ketika sebelum menikah, si istri punya sebidang tanah. Sementara si suami cuma punya uang gitu kan ya. Sehingga setelah menikah, mereka bekerja sama nih. Saya kasih tanah deh, yuk kita bikin yuk sebuah rumah makan. Jadi dari si suami dibangunlah bangunannya beserta dalamnya restorannya jadi itu. Tapi tanahnya milik si istri gitu ya. Nah, hasil dari usaha itu disebut sebagai harta titipan, teman-teman. Nah, jika si sang suami meninggal, maka yang bisa diwariskan itu adalah bangunannya saja dengan fungsinya, tidak tanahnya, teman-teman. Karena tanahnya ini milik si istri. Itu ya. Itu ngomong harta ya. Sedangkan secara hukum perdata, harta itu dibagi jadi tiga. Ada harta bawaan, yaitu harta yang dibawa sebelum menikah. Misalkan sang istri punya mobil ya, sang suami punya mobil. Nah, itu harta bawaan masing-masing tuh. Punya uang cash masing-masing berapa. Nah, itu harta bawaan, teman-teman ya. Sementara harta yang setelah menikah disebutnya harta apa? Itu harta bersama, teman-teman. Jadi ketika suami dan istri nih ya membangun rumah tangga, berapapun nilai yang dimiliki oleh mereka berdua, baik istri bekerja ataupun suami bekerja, itu adalah harta bersama. Nah, ya. Ada satu lagi namanya harta perolehan.
Harta perolehan itu adalah harta yang diterima oleh si suami atau istri karena ada warisan dari orang tuanya. Ya, kan waktu menikah mungkin orang tuanya masih hidup ya. Terus waktu berjalannya waktu orang tuanya meninggal, si istri atau si suami ini dapat limpahan warisan. Nah, itu disebut sebagai harta perolehan. Nah, terus hubungannya apa dengan waris? Nah, harta yang diwariskan itu adalah harta bersama, teman-teman. Ya, bukan harta bawaan, bukan juga harta perolehan. Nah, apalagi kalau misalkan waktu menikahnya itu eh, si suami dan istri bersepakat menandatangani namanya perjanjian pisah harta. Ya, itu yang diwariskan ya cuma harta bersama doang, yang masing-masing tetap ada, ya nggak dipisah, itu nggak digabungin gitu. Nah, terus hukum waris itu di Indonesia ya itu adalah hukum yang bersifat fakultatif atau saling melengkapi nih. Artinya para ahli waris ini boleh memilih antara mau pakai hukum adat atau hukum Islam atau hukum perdata. Mau pakai yang mana terserah gitu ya. Yang penting ada kesepakatan antar waris gitu kan ya. Terus yang terjadi sengketa-sengketa di sana gimana? Terjadi sengketa itu kalau sudah ditentukan mau pakai hukum yang mana dulu. Selama belum ada kesepakatan mau pakai hukum yang mana, belum bisa disebut sengketa. Kan kadang-kala ya misalkan ada 4 anak bersengketa soal pembagian warisnya. Selama belum ditentukan mau pakai hukum yang mana atau mereka bersepakat untuk tidak sepakat, itu maka tidak bisa diklaim sebagai sengketa. Begitu mereka bersama-sama sepakat nih ya, oke kita pakai hukum perdata deh. Nah, kan ribut tuh berempat. Nah, baru itu disebut sebagai sengketa. Bisa diajukan ke pengadilan untuk diurus sebagai masalah perdata ya. Untuk diajukan nih warisnya berapa persennya seperti itu ya. Ada banyak nggak sih kasusnya? Ada banyak, teman-teman ya. Nah, kaidah umum menurut hukum waris itu golongannya dibagi 4, teman-teman ya. Jadi dalam waris, orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris itu dibagi jadi 4 golongan, teman-teman ya. Golongan pertama itu istri dan anak dulu ya. Golongan kedua baru vertikal, ayah, ibu, saudara, dan keturunannya sampai derajat ke-6 ya. Maksudnya level ke-6 ke atas ya. Terus golongan 3, kalau misalkan golongan 2 nggak ada, baru golongan 3 yang berfungsi. Saudara-saudara ya dari ayah ataupun istri, dari suami ataupun istri sampai generasi ke-6 gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada juga, baru yang golongan ke-4 yaitu keluarga sedarah menurut garis lurus ke samping ya. Jadi ponakan-ponakannya ikutan jadinya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, dari golongan itu dibagi 2 lagi tuh dasar hukum warisnya ya. Ada yang namanya ad testamento sama ab intestato ya. Kalau umumnya itu hukum warisnya itu dapatnya adalah yang ad intestato ya. Jadi keluarga dulu tuh dapatnya tuh ya. Jadi suami istrinya dapat berapa, terus ahli waris nilainya semua sama gitu ya. Anak luar kawin juga kalau diakui juga dapat nilainya gitu kan. Yang bagiannya nggak sama dengan anak sah, lebih kecil gitu kan. Tapi tetap dapat bagian. Sama ada legitimaris. Legitimaris itu hanya diperoleh oleh anak, orang tua, dan kakek nenek ya yang memiliki hak memaksa atau legitimate porsi. Nah, makanya tadi legitimate porsi itu hak mutlak jadinya ya. Nah, ada tadi kan di depan ya, ada yang nggak ada hubungan darah atau perkawinan, tapi dia bisa dapat waris. Itu adalah yang ad testamento, yaitu yang hibah dan wasiat tadi. Tapi nilainya itu tidak boleh mengurangi dari si legitimate porsi. Nah, kalau misalkan terjadi ya wasiat atau hibahnya itu melebihi legitimate porsi, itu bisa jadi sengketa. Kalau anaknya itu memperebutkan haknya, gitu ya. Berapa sih haknya? Nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau di situ dibilang ya, golongan 1 tuh, istri pertama kali itu mendapat setengah bagian dari warisannya. Ya, sisanya baru nanti dibagi-bagi lagi. Anaknya berapa,
orang tuanya berapa gitu. Ya. Nah, terus kapan sih sebuah harta dianggap sebagai hak waris gitu ya? Bisa dianggap sebagai warisan. Jika ada kematian, itu baru disebut hak warisan ya. Nah, kematian itu sesuai dengan KUH Perdatanya itu bisa terjadi dengan beberapa cara. Itu namanya yang pertama itu cerai hidup. Ya, cerai hidup pun itu bisa jadi warisan. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya kalau proses perceraian begitu ketok palu, kan ada pembagian harta gono gini, benar nggak? Nah, gono gini itu dibagi 50% gono ke pihak laki-laki, 50% gini ke pihak perempuan, teman-teman. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka terjadi sengketa. Seperti itu. Ya. Nah, itu juga otomatis ya perlu proses, gitu kan ya. Perlu proses yang cukup panjang. Terus satu lagi, kalau cerai mati. Nah, cerai mati ini lebih langsung lagi nih. Jadi, kalau cerai mati, berarti ada proses ya. Dari harta yang dimiliki oleh si pewaris, itu dia ada proses pencairan dulu, pencarian untuk pencairan ya. Jadi kan kalau misalkan orangnya meninggal, sebenarnya misalkan ya keluarganya punya nih kartu ATM-nya gitu ya, PIN-nya juga tahu. Apakah si keluarga ini bisa ngambil uang yang di tabungan itu serta-merta gitu ya? Sebenarnya secara hukum nggak dikasih, teman-teman. Karena kalau misalkan itu terjadi, maka hukumannya adalah 4 tahun penjara atau dendanya Rp900. Agak aneh sih emang. 4 tahun kompres Rp900. Tapi itu yang terjadi, teman-teman. Nah, jadi ketika orang yang meninggal, itu surat-suratnya harus diurus dulu. Supaya apa? Karena ketika harta yang ditinggalkan orang meninggal itu lepas, kan hartanya masih ada ya. Nah, ini akan mencari tuan baru, teman-teman. Tuan baru ini butuh proses, namanya pencarian dan pencarian, ya. Mencari tuan yang baru. Nah, tuan yang baru ini siapa? Harus dicari. Caranya gimana? Diurus, ya. Jadi, misalkan ada surat kematian, terus ada juga akte kematiannya, terus surat-surat kepemilikan bahwa rekening ini, deposito ini dimiliki oleh dia, dan ahli warisnya siapa, jelas gitu ya. Nah, itu butuh proses, teman-teman. Dan itu juga nggak mudah, apalagi nilainya yang besar. Ketika nilainya besar, maka bank akan menahan, teman-teman. Menahannya bukan karena apa-apa, tapi karena memang dari Bank Indonesia ada aturannya, bahwa kalau misalkan seseorang meninggal dan meninggalkan nilai nominal yang cukup besar di bank, maka harus dilacak dulu apakah dia punya hutang pajak di situ. Seperti itu. Jadi nggak bisa serta-merta dikeluarin, teman-teman. Ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, harta waris menurut pasal 14 UU nomor 19 tahun 2020 tentang penagihan pajak dengan surat paksa ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa bisa terjadi namanya pemblokiran aset atau harta dengan nominal di atas 100 juta ya. Berupa apa? Aset liquid ya, berupa deposito, tabungan dan uang cash yang disimpan di SDB misalkan. Terus aset properti berupa tanah, rumah, apartemen atau gedung. Gedung seperti ruko lah kurang lebih ya. Terus aset investasi seperti saham, obligasi, sama surat berharga lainnya, teman-teman. Surat utang dan lainnya. Itu bisa ditahan dulu sementara sampai semuanya clear bahwa urusan pajak untuk semua aset ini sudah selesai, teman-teman. Nah, untuk ngurus pajak, ngurus pencairannya aja, itu butuh waktu. Bahkan ada kenyataan ya, itu ada yang mengurus sampai dengan 18 tahun belum bisa juga dikeluarkan, teman-teman. Terus ada yang bilang nih, ketika warisnya nggak diurus, itu bisa dikuasai oleh negara. Enggak begitu juga sih. Kan tadi udah dilihat ya, ada step by step-nya untuk si ahli waris, ada golongan 1, 2, 3, 4. Selama golongan 1, 2, 3, 4 itu masih ada, maka negara tidak akan mengambil alih harta yang ditinggalkan tersebut, teman-teman. Ya. Ini agak unik sih memang materinya. Ya. Nah, terus sekarang legitimate porsi. Legitimate porsi itu kan tadi hak mutlak ya, hak yang dimiliki di waris tadi itu.
yang namanya ad intestato, ad intestato ya. Nah, itu hanya dimiliki oleh ahli waris ke atas atau ke bawah selama hubungan darah gitu ya. Nah, terus untuk orang tua itu bersifat selamanya, teman-teman. Jadi tidak pernah terputus tuh untuk orang tua, karena kan hubungan darah ya. Terus anak-anak dan keturunan yang sah. Jadi ya anak-anak hasil perkawinan kan, ada aktinya segala macam, itu lengkap tuh. Itu pasti dapat legitimate porsi juga. Terus anak-anak luar kawin yang telah diakui, teman-teman. Nah, anak-anak luar kawin, kalau misalkan merujuk tadi ya ke yang sah tadi, dia mungkin sudah secara agama tapi belum melapor ke catatan sipil, sehingga di catatan sipil belum tercatat. Bisa jadi seperti itu. Terus ada juga yang agak nakal nih ya, agak nakal nih. Sebelum menikah tuh entah gimana kita nggak usah ngomong yang gimana lah, ada contohnya. Jadi kita pakai contoh Sinarmas lah ya. Sinarmas itu Bapak Eka Cipta itu secara de facto dia itu punya 5 istri. Ya, tapi secara de jure istrinya 1. Oke. Maksudnya gimana sih de facto de jure? Jadi secara faktanya dia ada 5 istri gitu kan, tapi yang diakui sebagai istri resmi itu 1. Nah, yang 4 itu kan masing-masing ada anak, benar nggak? Nah, anak itu kalau bisa mendapat pengakuan dari pengadilan bahwa dia adalah anaknya Eka Cipta, maka dia punya hak waris atas Eka Cipta. Nah, terjadi gimana? Ada nanti ya, saya cerita di belakang. Nah, terus kalau untuk suami atau istri tidak punya namanya legitimate porsi. Kenapa? Karena kan di depan ya, istri itu udah dapat setengah gitu kan dari harta yang diwariskan. Oke. Nah, terus ada pertanyaan nih. Ada nggak sih produk untuk proteksi harta atas pajak gitu ya? Ada nggak teman-teman? Ada ya? Betul sekali, ada teman-teman. Itu namanya adalah asuransi jiwa ya. Jadi terus kenapa sih asuransi jiwa? Emang asuransi jiwa nggak kena pajak atau nggak bisa ditahan gitu ya? Kalau menurut Ditjen Pajak ya, asuransi jiwa itu maksudnya asuransi itu atau unit link itu tidak masuk dalam daftar harta, teman-teman. Jadi apa dong? Jadi kalau selama ini pajak pelaporan asuransi ada di mana? Nah, kalau pelaporan pajak untuk asuransi itu teman-teman masukinnya bukan ke daftar paper asset, bukan ke aset juga, tapi setara cash, teman-teman. Dan yang dimasukin itu adalah nilai preminya, bukan nilai investasinya, karena memang nggak kena pajak, teman-teman gitu. Dan dalam peraturan Ditjen Pajaknya juga, karena unit link itu adalah melakukan satu kesatuan dengan asuransi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan asuransi tersebut itu bebas pajak, teman-teman. Makanya kan ketika orang dapetin klaim dari klaim meninggal asuransi, itu kan nggak dipotong pajak, karena memang begitu aturannya, teman-teman. Ya, beda kalau misalkan dapat harta yang lain, itu ada pajaknya. Oke. Nah, terus kenapa perlu asuransi jiwa buat pengalih pajak tadi, teman-teman? Karena ini, ada pertanyaan dulu, apakah warisan itu sama dengan UP? Ya, sama nggak, teman-teman? Coba. Apakah warisan itu sama dengan UP jiwa? Enggak ya? Betul ya? Enggak ya? Kenapa enggak? Kalau warisan, tadi kan ada bagiannya ya, si istri dapat sekian, si anak dapat sekian, si anak perempuan, anak laki-laki dapat lagi berapa, itu warisan. Sementara UP itu adalah mutlak, ya. Warisan itu harus dibagi. Sementara UP itu adalah milik orang itu sendiri. Perkara mau dibagi atau enggak itu terserah dia, kerelaan dia mau dibagi atau enggak. Tapi itu udah jadi mutlak dirinya sendiri punya, gitu kan ya. Makanya ketika kalau misalkan warisan salah satu dibagi lebih besar, dia bisa komplain karena ada legitimate porsi. Sementara kalau UP salah satu lebih besar, nggak ada masalah karena semuanya langsung dapat ke si orang tersebut. Kalau teman-teman dengar sharing kode ini ya, yang waktu soal film Korea itu, teman-teman lihat kan bahwa anak cewek itu dapat lebih banyak untuk kuliah di Finlandia, sama biaya kalau dia terus lagi dia dapat kurang lebih $50.000 ya. Sementara anak yang lain cuma dapat 10.000 gitu kan. Nah, itu adalah UP bebas. Jadinya udah dapat segitu ya udah,
mau dibagi silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau warisan itu harus dibagi, teman-teman. Ya. Nah, pentingnya asuransi jiwa tuh kenapa? Karena ini, teman-teman. Ya, yang tadi, kalau misalnya ada dana besar lebih dari 100 juta, kan harus ditahan tuh ya. Nah, maka peraturan BI itu bank harus membuka untuk melihat nih, ada kepentingan perpajakan, atau penyelesaian untuk piutang bank, atau untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atau untuk perkara perdata antar bank dan nasabahnya, atau dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atau persetujuan atau kuasa dari nasabah, sama permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. Jadi ketika seseorang meninggal, apakah dana yang di bank ini bisa langsung diminta? Nggak bisa, teman-teman, karena ahli waris itu ada di urutan ke-6. Jadi harus melalui proses yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Begitu 1, 2, 3, 4, 5-nya clear, dan dokumen untuk permintaannya juga lengkap, maka dananya baru bisa diterima oleh ahli waris, teman-teman. Seperti itu. Makanya penting banget punya asuransi jiwa, supaya apa? Ketika orang yang meninggal ini meninggalkan warisannya, keluarga yang mengurus dokumen supaya dananya ini cair, itu juga tidak mengalami kesulitan keuangan, karena udah dapat UP dari UP jiwa si orang yang meninggal tadi, si pewaris yang meninggal. Itu, teman-teman. Itu pentingnya punya UP jiwa, gitu ya. Jangan bilang karena saya hartanya banyak nggak ada masalah, justru itu bisa menimbulkan masalah ketika dia meninggal. Apalagi kalau misalkan keluarganya ini nggak tahu kalau si pewaris ini punya harta yang begitu banyak, gitu ya. Dan lebih bahaya lagi kalau misalkan hartanya ini diketahui oleh saudara-saudaranya, itu lebih bahaya lagi, teman-teman. Karena kan bisa jadi ajang persengketaan, gitu. Ya. Nah, ini contoh terapannya, teman-teman ya. Jadi kayak tadi itu ya, yang soal Eka Cipta. Eka Cipta itu ketika beliau meninggal, ada anak di luar nikahnya yang berhasil mendapat persetujuan pengadilan, sehingga akhirnya berhasil menerima waris. Dan nilainya itu lumayan, teman-teman, itu miliaran. Dan itu dimenangkan, karena secara dokumen dia berhasil mendapatkan pengesahan pengadilan bahwa dia adalah anak sah dari Eka Cipta. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu contoh yang kejadian di Sinarmas kemarin ya. Nah, ini contoh nih, misalkan orang tua atau pemberi nafkah, dalam hal ini suami ya, kita katakanlah meninggal. Ketika suami meninggal, itu kan, apalagi istrinya nggak bekerja nih, otomatis kan semua hartanya atas nama suami dibekukan, teman-teman. Nah, ketika dibekukan itu, bagaimana kelangsungan keluarga si suami ya. Jadi istri dan anak-anaknya gimana nih ceritanya? Sementara mereka perlu hidup juga kan. Nah, kalau misalkan nggak ada UP jiwa, berarti akan ada kesulitan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi kalau ada UP jiwa, keluarga yang ditinggalkan setidaknya masih bisa bertahan hidup, teman-teman. Buat apa? Buat ngurus pemakaman juga butuh biaya, teman-teman. Ya, terus buat kelangsungan sekolahnya si anak, kelangsungan hidupnya keluarga ditinggalkan ya, istri dan anak-anaknya, biaya-biaya harian gitu kan ya, listrik, air, telepon, cicilan rumah, mungkin cicilan mobil. Nah, itu semua kan butuh ya. Dengan adanya UP jiwa, itu bisa membantu kondisi keuangan keluarga. Dan juga UP jiwa itu juga bisa dipakai untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mencairkan harta yang ditinggalkan oleh suami di bank. Itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau ketika ada calon nasabah, saya memang nggak butuh asuransi, gitu kan ya, uang ada kok di bank. Nah, teman-teman bisa bilang itu, bahwa untuk ngurus dana yang ada di bank, apalagi nilainya besar ya, di atas 100 juta, itu juga nggak mudah. Butuh proses yang berbelit, proses yang panjang, dan itu juga menguras waktu, menguras energi. Berarti butuh biaya juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus hubungan dengan keluarga, ini juga yang kemarin dibahas sama Pak Abram ya, bahwa ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang istri. Yang pertama itu tabungan yang cukup atas nama sendiri. Nah, ini kan konteksnya ke kita bisa menawarkan ke si istri nih. Yang ngomong ini jangan di depan si suami ya, nanti suaminya tersinggung nih. Kita ngomong sama istrinya doang bahwa, tahu nggak kamu, istri itu mesti punya 3 hal loh, yang mutlak harus dimiliki nih. Apa sih?
tabungan yang cukup atas nama sendiri, gitu ya. Kenapa? Kalau suami ada masalah, entah karena masalah pidana ataupun perdata ataupun meninggal, istri masih punya tabungan yang cukup untuk melanjutkan hidup. Itu. Terus sertifikat rumah atas nama istri itu juga penting. Kenapa? Karena ini ada kejadian nyata. Jadi ketika si suaminya meninggal, suami ini punya toko lah ceritanya, punya toko. Ini kejadian nyata ya. Punya toko, terus meninggal nih. Si istri kebetulan belum punya anak. Nah, terus setelah hari pemakaman, selang seminggu, si mamanya datang. Katakanlah Mawar gitu ya. Mawar, per besok kamu nggak usah ke toko lagi ya. Toko itu udah diambil alih sama adik iparmu, kan? Which is adiknya si suami. Kok begitu? Iya, karena larinya ke adiknya gitu kan. Nah, terus kan rumah juga kan atas nama si suami kan. Jadi si mamanya bilang, nah rumah ini juga mama kasih waktu 1 bulan ya buat kosongin ya. Karena rumah ini udah jadi milik mama juga. Jadi mau mama jual gitu. Kok begitu? Nah, karena tadi ya ada hak mutlak tadi, legitimate porsi. Karena kan si istri nggak punya hak itu. Jadi dikalahkan oleh si keluarganya, gitu kan ya. Golongan 2-nya tuh yang diambil seperti itu, ya. Dengan catatan memang ini keluarganya agak nakal gitu kan ya, pengen ngerebut harta gitu kan. Kalau keluarganya baik, semuanya akan dikasih ke si istrinya gitu. Nah, sertifikat rumah atas nama sendiri itu gunanya seperti itu supaya kalau terjadi apa-apa sama suami, rumah itu nggak bisa diganggu-gugat oleh keluarga suami. Karena itu udah milik istri. Ya. Kalau rumah saya udah pakai nama Wanda sih, nggak pakai nama saya. Yang pakai nama saya mobil doang. Gitu ya. Itu. Nah, terus proteksi yang cukup optimal juga, teman-teman. Proteksi optimal buat si istri. Kenapa sih? Karena ini ada ceritanya juga ya. Ketika dua-duanya sehat, wah disayang banget kan. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba si istri ini kena sakit berat gitu ya. Kena sakit berat, bukannya diobatin, malah diceraiin, teman-teman. Gimana coba kalau udah begitu? Sementara dia butuh pengobatan, diceraikan pula, bukankah itu namanya udah jatuh ketimpa tangga, benar nggak? Nah, tapi kalau dia punya proteksi yang cukup, setidaknya dia bisa melanjutkan perawatan dan memperoleh kesembuhan berikutnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi, pentingnya tiga hal ini ya yang dimiliki oleh orang istri berupa UP jiwa sama sertifikat sama tabungan dan proteksi itu adalah penting banget teman-teman. Ini teman-teman bisa jual. Jadi satu tadi ya kalau misalnya suami meninggal dia bisa punya uang yang cukup buat melanjutkan hidup sama ini juga buat si istri. Khusus istri doang ya ini teman-teman ya. Gitu. Jangan bilang di depan suami nih, ntar teman-teman dimarahin sama suaminya gitu kan ya. Ngeracunin yang nggak bagus gitu. Padahal nggak ngeracunin sih, ini kita untuk kebaikan si istri intinya gitu. Ya. Nah, terus di pembagian waris properti, teman-teman. Pembagian waris properti ini juga ada masalah. Kenapa nih? Misalkan ya, ketika orang tuanya masih hidup, ini ada 3 orang anak, teman-teman ya. 1 orang anak dibelikan rumah di Bogor seharga 300 juta. Ya. Anak yang kedua dibelikan rumah yang sama, dengan tipe yang sama, besaran yang sama, model yang mirip, itu di Sukabumi. Harganya 200 juta. Satu lagi, dibelikan lagi rumah ya di Jakarta. Luasannya sama, tipenya sama gitu ya. Di bilangan Jakarta Selatan, harganya 600 juta, teman-teman. Nah, ketika bagi hasil, ketika si orang tuanya meninggal, maka rumah ini kan dilihat nih based on bagian warisnya ya. Bagian warisnya itu akan dilihat nih dari nilai rumah nih ya, dikumpulin semuanya, digabung, setelah dibagi-bagi, si anak-anak ini masing-masing ternyata dapatnya 600 juta. Ya. Tapi karena udah punya rumah, itu kan dapat wasiat kan berarti kan. Nah, wasiat ini harus dikurangin terhadap warisan yang akan diberikan, teman-teman. Jadi untuk orang yang tinggalnya di Bogor dapat 300 juta. Untuk yang di Sukabumi dapat 400 juta. Sementara yang di
Jakarta, dia kan dapatnya 600 juta juga kan. Karena 600 kurangi 600 adalah 0, jadi dia nggak dapat apa-apa. Marah nggak dia? Marah pasti. Kok dia dapat 300 juta, yang itu dapat 400 juta, saya 0 sih, gimana cerita gitu kan ya. Nah, bisa ribut nggak? Bisa ribut, teman-teman. Nah, supaya mengurangi ribut itu, akhirnya lebih baik dibikinin asuransi jiwa. Jadi untuk masing-masing anak itu udah dikasih tuh. Untuk anak satu 500 juta, anak kedua 500 juta, anak ketiga 500 juta, udah beres. Rumah ya udah masing-masing gitu kan ya. Untuk urusan warisannya itu nanti dibaginya berapa, mereka nggak akan ribut lagi. Kenapa? Karena masing-masing udah dapat UP jiwa yang nilainya seragam gitu kan. Apalagi kalau misalkan rumahnya cuma satu nih. Saya ada cerita ya, waktu saya mau handover sebuah gedung buat S-Hardware, itu gedung itu tuh ternyata dimiliki oleh 5 saudara. 5 saudara, dari 5 saudara ini 2 sudah meninggal. Jadi tinggal ponakan yang megang. Jadi udah 3, istilahnya 3 paman dengan 2 ponakan nih ceritanya, ya. Mau dibeli nggak bisa, karena dari 5 saudara tadi, yang 2 ini bersikukuh nggak mau dijual. Karena itu dia bilang itu adalah peninggalan harta mama papanya yang tersisa dari semuanya itu. Sementara yang 3, yang ekonominya nggak bagus, itu merasa, itu kan hak gua juga di situ. Kalau lu mau ya lu beli aja dong, gitu kan. Terus si ponakannya juga lebih ngotot lagi kan, karena kan merasa dia juga punya hak gitu. Karena orang tuanya udah meninggal. Nah, akhirnya kan ribut nih. 5 orang ini ribut. Akhirnya kita, kawan lama waktu itu, mengurungkan niat beli gedung itu, karena sengketa, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan ada asuransi jiwa, misalkan masing-masing anak dikasih 2M ya. Berarti kan ketika si orang yang nggak mau jual ini bertahan, dia kan bisa kasih uangnya langsung ke si anak yang 2 dan anak 3, 4, 5 kan, supaya mereka dapat bagiannya, sementara gedung itu tetap utuh, tidak diganggu gugat oleh siapapun lagi. Cuma dimiliki oleh 2 keluarga doang, jadi gitu. Benar nggak? Nah, kita bisa bilang itu juga sama calon nasabah kita. Apalagi kalau misalkan angkanya agak ganjil ya, sehingga dibaginya susah. Nah, itu juga kalau misalnya asuransi jiwa pentingnya ke situ. Saya punya rumah kok nilainya 20M, tinggal bagi aja ke anak saya. Nah, kalau anaknya mau dibagi, kalau anaknya nggak mau dibagi, ya kan agak repot. Jadi, alangkah bijaknya kalau misalkan itu dikonvert jadi asuransi jiwa, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus peninggalan properti. Nah, ini yang buat buat calon nasabah yang suka ngumpulin properti nih, bisa rumah, bisa tanah di Bali, bisa ruko di Bilangan Gading Serpong misalkan ya, bisa rumah di Pondok Indah, bisa apartemen di Bilangan Segitiga Emas. Itu kan beda-beda nilainya, bener nggak? Nah, ketika misalkan ya rukonya udah dikasih ke anak satu, tanahnya di Bali ke anak kedua, rumahnya di Pondok Indah anak ketiga, terus apartemen di Segitiga Emas anak keempat. Nah, ketika masih hidup sih aman-aman aja. Tapi ketika meninggal, nilai properti masing-masing itu beda. Benar nggak? Nah, ketika beda, mulai ada kecemburuan sosial. Akhirnya, masing-masing nuntut haknya. Misalkan rumahnya jadi 20 miliar, apartemennya misalkan 4 miliar, udah 24. Tambah ruko satu blok misalkan ya 100 miliar, 124. Tambah lagi tanah di Bali misalkan, itu 30 miliar, ya udah 154 miliar. Dibagi ke 4 anak gitu kan masing-masing minta bagian dong jadinya kan. Gue nggak mau nih, yang paling gede kan angkanya angka yang rumah gitu kan. Nah, berarti mesti dibagi-bagi lagi. Nah, akhirnya jadi ribut. Ketika ribut itulah yang namanya keluarga jadi nggak harmonis lagi. Nah, untuk menjembatani itu bisa ditawarin lagi-lagi asuransi jiwa larinya teman-teman. Jadi segala sengketa yang ada dalam bidang waris itu lebih mudah dipakai yang namanya asuransi jiwa. Sebenarnya para notaris juga udah tahu untuk menyelesaikan sengketa properti ahli waris itu pakainya asuransi jiwa supaya dispute-nya hilang. Nah, apalagi ya kalau misalkan nih semuanya ini akur juga. Tapi kan ada namanya yang tadi teman-teman, ketika seorang pewaris meninggal, kan harta warisnya ini akan mencari tuan baru, benar nggak? Tuan baru, kalau properti, itu ada namanya BPHTB, teman-teman. Bukti Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Nah, bukti pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu pun ada nilainya. Minimal adalah 5%. Nah,
Tapi bukan cuma soal balik nama, teman-teman. BPHTB untuk yang waris itu ada 2 BPHTB-nya. BPHTB turun waris sama BPHTB-nya sendiri. Jadi ada 2 nih, dua kali jadinya. Yang turun waris itu besarnya nilai 5% juga. Dikalikan nilai pokok objek penjualan, objek pajak, dikurangi, tadi apa ya, saya lupa. Dikurangi nilai pokok objek pajak tidak kena pajak. Nah, bingung kan? Tidak kena pajaknya adalah kurang lebih 300 juta. Itu ya. Jadi, kaliin aja tuh. Misalkan nilai objek pajaknya adalah, nilai pokok objek pajaknya 22 miliar. Kurangi 300 juta, kali 5%. Itu udah 85 juta sendiri, teman-teman. Kalau nggak ada UP Jiwa, sementara mereka pun juga nggak ada uang cash sebesar itu, apa yang terjadi dengan propertinya? Ya kan? Nggak bisa dibalik nama kan, berarti kan? Tuh. Sementara itu memang harus dibalik nama, karena itu masih urusannya adalah pakai nama pewaris, sementara orangnya udah nggak ada. Itu harus segera diurus, gitu kan. Itu, teman-teman. Nah, terus ada lagi untuk dana darurat juga, teman-teman. Dana darurat ini fungsinya apa? Kalau misalkan ya, ini ada kejadian sih, teman-teman ya. Jadi, waktu kita di Korea, kita tuh ngobrol sama Cilili. Cilili itu istrinya Ko Hartono Ceciang, ya. Dia tuh cerita, jadi waktu itu Cilili tawarin temennya sebuah proteksi kan, tapi temennya bilang, gue nggak perlu lah, di SDB ada kok deposito 10M, dia bilang, sama emas yang kiloan, nih bilang kan. Oh ya udah dong, Cilili mau ngotot juga udah nggak dapet kan. Akhirnya selang beberapa tahun, temennya ini telepon dia sambil nangis-nangis itu kan. Sambil nangis, kenapa? Dibilang kan, ini suaminya koma ternyata. Koma dan nggak ada biaya karena kan nggak punya asuransi kan. Terus Cilili bilang, lah kemarin kamu bilang ada harta 10 miliar sama emas kiloan, itu gimana? Ternyata itu bukan uangnya sendiri, tapi uang sama-sama. Dan kalau dibuka itu harus dapat persetujuan dari saudara-saudaranya, gitu kan. Nah itu juga berlibat juga jadinya, karena kan bukan uangnya sendiri, uangnya masing-masing gitu kan, uang campuran di situ kan. Nah akhirnya sampai orangnya meninggal, urusan uang itu belum selesai. Itu satu. Ada lagi juga satu lagi, ketika orangnya sakit, gitu ya, sakit, terus mau jual rumahnya, gitu kan, mau jual rumahnya, tapi namanya jual rumah kan nggak cepet dong, walaupun dia udah diskon banyak, ya nggak cepet juga, sampai akhirnya itu berlarut kurang lebih 3-6 bulan gitu ya, orangnya meninggal, rumahnya nggak kunjung dijual, teman-teman. Jadi agak konyol sih jadinya. Uang punya, tapi nggak punya asuransi jiwa. Sehingga ketika kondisi darurat, baik sakit ataupun kena penyakit kritis, dia tuh butuh waktu buat mencairkan dana-dana tersebut. Nah, karena butuh waktu dan ternyata waktunya juga itu nggak keburu ya, akhirnya kan meninggal. Alih-alih musnya bisa tertolong, karena dia juga benernya ada kan uangnya, kan buat bikin asuransi jiwa kan nggak banyak ya teman-teman, dari harta segitu banyak, paling cuma diambil 2 atau 5%-nya aja dapat gitu kan buat proteksi. Nah ini juga teman-teman bisa dipakai buat teman-teman ya, bahwa kalau punya dana, bahwa punya properti, punya uang banyak juga nggak bisa langsung dicairin saat itu juga ketika butuh. Apalagi kalau misalkan dananya itu ada di investasi yang macet, ya kan banyak ya waktu tahun lalu ya investasi yang macet tuh, apalagi yang dibawa kabur juga. Nah itu kan juga akan berpengaruh terhadap penyediaan dana darurat ini, teman-teman. Nah, asuransi fungsinya adalah untuk menjadi backup di kala kondisi darurat ini, teman-teman. Itu ya. Nah, terus juga kan kita sering bilang ya bahwa dia mah kaya 7 turunan, sayangnya saya anak ke-8 gitu kan, jadi nggak bisa kan turunan ke-8 jadi nggak dapat. Kenapa? Karena ini teman-teman, ketika orangnya punya harta tapi tidak dibeli ke asuransi jiwa, ke asuransi lah intinya, maka dananya itu makin lama makin habis ya. Jadi dari generasi satunya ada 10M dibagi ke 2 anak, 5M masing-masing 5M dibagi lagi ke 2 anak, 2,5M, masing-masing dibagi lagi sampai akhirnya tinggal 300 juta doang, habis teman-teman. Ya. Kan kita nggak mau kan dibilang gitu kan, 7 turunan, kaya tuh 7 turunan, betul, tapi turunan ke-8 nggak dapat apa-apa, seperti itu kejadiannya. Lain halnya kalau misalkan dibeliin asuransi jiwa, teman-teman. Misalkan ya orang tuanya punya 3M. Lalu dibagi ke anaknya, dibikinin ke anaknya itu masing-masing 10M, 20M ya.
Dapat dong 10M, 20M, enggak? Nah, dari 10M itu, anaknya bikin lagi polis asuransi jiwa yang masing-masing 25-25M. Dapat lagi kan makin besar. Yang 25M dibikin lagi masing-masing 55M. Kan akhirnya kan makin banyak kan. Makanya ditulisnya dan seterusnya M. Karena bisa banyak banget gitu kan. Yang penting dia bisa mengalokasikannya untuk asuransi jiwanya, teman-teman. Nah, makanya dengan comprehensive planning ya, bahwa selain dia punya nilai tunai, juga dia punya yang namanya proteksi UP jiwa yang lumayan cukup besar gitu ya, sehingga kesejahteraan dari dia sampai generasi berikutnya itu lebih terjamin, lebih aman, teman-teman. Ya. Tadi di grup arsitek saya, itu dari jam 2 siang bahas soal asuransi, gara-gara protesnya WH ya, gitu ya. Itu protes banget tuh. Sehingga saya yang dari Allianz sama teman saya yang dari Pru dibahas tuh di situ di grup gitu kan ya. Tapi tetap aja sih ada satu yang bilang, gue nggak butuh asuransi lah, ngapain, rugi, dia bilang. Nah, mulai dah. Saya bilang, ya lu salah sih nganggapnya. Kalau akhirnya kita bilang kan, orang boleh sih nggak punya asuransi dengan catatan dia punya tiga hal, punya uang yang cukup banyak yang bisa dipakai sewaktu-waktu ketika dia butuh. Yang kedua, bisa memastikan bahwa dia sehat selalu sepanjang segala masa. Yang ketiga, bisa memastikan bahwa dia nggak akan celaka, baik karena diri sendiri ataupun karena orang lain. Nah, bisa nggak memastikan itu? Kalau nggak bisa, berarti lu butuh asuransi jiwa, saya bilang gitu kan. Berarti masih butuh asuransi gitu. Jadi sebenarnya semua orang butuh asuransi. Cuman masalahnya adalah cara pikir mereka dan mindset mereka bahwa kayaknya gue nggak butuh amat sih gitu kan ya. Nah, karena ya latar belakang mereka sih sebenarnya. Tapi ketika mereka mendapat edukasi yang bagus ya, itu maka orang bisa dapat tuh bahwa dia oh iya juga ya. Apalagi kalau misalkan ya kita pakai storyteller tuh kayak KOID. Wah, itu mah dapat banget deh. Karena KOID tuh dari racun semut aja bisa jadi polis gitu kan keren banget kan. Kita mesti Ini ada belajar yang sama baru, KOID Len. soal. Ceritanya Iya. Ko ID tuh di chatnya tuh sayur capcay jadi tinggal sayur pucai katanya. Nah, itu dia. Dari 10 macam tinggal satu macam kok ya. Nah, teman-teman. Nah, soal ahli waris sendiri, teman-teman ya, intinya adalah kalau istri itu pasti dapat 50%-nya dulu dari si suami, dari warisnya peninggalannya ya. Tapi kalau punya satu anak, maka 50% sisanya itu dibagi 50% buat si istri, 50% buat si anak. Ya. Tapi kalau punya dua anak, maka 2/3 bagiannya itu buat si anak. Karena masing-masing anak dapat 1/3, 1/3, si istri dapat 1/3 lagi. Setengahnya dapat 1/3 gitu. Jelas nggak ya? Saya tulis deh, gini deh. Istri doang nih. Kalau istri doang ini dia dapat langsung 50% lah. Sisanya ke orang tua dikasih. Terus kalau dia punya satu anak, maka dia dapat 50%, 50% ini ya dibagi dua nih. Satu buat ke si istri, satu buat si anak. Sementara istrinya tetap dapat 50%. Jadi si istri itu dapatnya 75%, kurang lebih gitu ya. Kalau dia punya anak, anaknya 2, maka dia dapatnya adalah dibagi 3 dulu nih. Ini 33%, ini 33%, si istri 33% plus 50%. Gitu. Jelas ya? Jadi misalkan punya 24 miliar nih, anaknya 2 misalkan ya. Maka misalkan punya harta 24 miliar nih teman-teman. 24M dengan 2 anak. Maka berapa sih yang didapat sama si istri? Yang dapat sama si istri itu adalah 50% ditambah 1/3 dari 50%. Jadi 12 miliar ditambahkan 1/3 dari 12 miliar, yaitu 4 miliar. Anak 1 ini dapat 4 miliar. Anak 2 dapatnya juga 4 miliar. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan si istri ini dapatnya kan 16 miliar ya, istri dapatnya 20 miliar misalkan nih. Sementara si anak dapatnya 2 miliar, ini 2 miliar. Nah, legitimate porsi itu bekerja di sini. Si A1, A2 ini bisa nuntut kekurangannya dari si ibu. Seperti itu, teman-teman. Itulah legitimate porsi.
Itu aja sih materi saya. Semoga bersyukur ya bisa diterima dengan baik materinya, karena ini cukup unik sih menurut saya gitu. Thank you.